Apa sabda Rasulullah? Nah, ini yang hadis yang populer dan kita insyaallah hafal minimal potongan awalnya. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Berarti minimal yang yang sampai 2 potongan ini biasa kita sudah hafal Bapak Ibu di luar kepala. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya. Dari 2 potongan dalam satu hadis ini Bapak Ibu bisa kita ambil pelajaran bahwa innamal a'malu binniyat berarti niat itu penentu amal. Niat itu menentukan amal. Menentukan yang pertama, menentukan keabsahan sebuah amal. Menentukan keabsahan atau kesahihan, kesahan sebuah amal. Amal itu sah, ibadah itu sah atau tidak juga ditentukan oleh niat. Innamal a'malu binniyat juga maknanya berarti amal itu dibedakan oleh niat. Karena Bapak Ibu ada amalnya sama, perbuatannya sama, tapi niat berbeda. Maka niat yang menentukan. Contoh sederhana. Berarti kaidah dari hadis ini yang pertama bahwa niat menjadi rukun, yang kedua niat membedakan adat dengan ibadat, adah dengan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu amal bagi orang yang pertama dia ibadah, tapi bagi orang kedua dia adah. Adah dalam bahasa Arab sudah jadi bahasa kita Bapak Ibu, adat, kebiasaan. Jadi dalam istilah bahasa Arab ada ibadah, adah. Ibadah ya ibadah, bernilai pahala, bernilai kebaikan di sisi Allah. Ada aktivitas harian, tidak bernilai ibadah. Kita ambil contoh yang sederhana Bapak Ibu. Si A tiap hari mandi 2 kali sehari, pagi sore. Tapi dia hadirkan ketika dia akan mandi itu lillahi ta'ala. Kenapa? Dia sadar dan yakin bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Atau dia sadar dan yakin bahwa kebersihan itu sesuatu yang dicintai dalam Islam. Bersih, suci itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, bernilai ibadah. Maka dia niatkan lillahi ta'ala. Mandinya sama 2 kali sehari. Si B mandi juga 2 kali sehari, tapi lupa menghadirkan Allah di situ, tidak ada niatnya. Maka yang pertama ibadah, bernilai ibadah, insya Allah dapat pahala. Yang kedua sama aktivitasnya, amalnya sama, tapi lupa niat lillahi ta'alanya. Dia jadi adah, kebiasaan saja. Kalau seandainya orang ini mandi tujuannya, niatnya bukan Allah, bukan karena bersih itu dicintai oleh Allah dan bagian dari nilai-nilai Islam, cuman dia mandi sudah jadi rutinitas saja Bapak Ibu. Dia merasa oh mandi itu supaya dapat kesegaran, supaya segar, maka dia mandi. Maka dia dapatkan itu, bersihnya, segarnya dia dapat, tapi pahalanya karena tidak menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya, dia tidak dapat pahala. Maka dia tidak bernilai ibadah walaupun aktivitasnya sama. Maka di potongan kedua tadi yang menentukan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang memperoleh apa yang dia niatkan. Begitu juga aktivitas kita yang lebih kompleks mungkin Bapak Ibu. Ibu-ibu di rumah aktivitas 24 jam lah kalau boleh dikatakan, 24 jam di rumah. Sebagian ibu rumah tangga menganggap itu sebagai rutinitas harian saja, luput menghadirkan Allah, bahwa aktivitas ibu-ibu di rumahnya itu ibadahnya seorang perempuan dan dia niatkan itu lillahi ta'ala.
maka dia jadi ibadah. Tapi bagi ibu-ibu yang lain yang menganggap itu sebagai aktivitas biasa, lupa menghadirkan bahwa itu bernilai ibadah lillahi ta'ala, ya luput niatnya, lepas pahalanya, tidak dapat. Padahal aktivitasnya sama, lelahnya sama, capeknya sama, energi yang dikeluarkan mungkin sama, tapi apa yang dihasilkan berbeda. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bapak-bapak ke kantor, ke warung, ke sawah, ke ladang, kemanapun tempat kerja kita, juga yang membedakannya antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, antara satu orang melakukan pekerjaan yang sama dengan orang lain, itu yang membedakan niat. Kalaulah bapak-bapak menghadirkan niat di setiap aktivitas hariannya mencari nafkah, itu adalah bernilai ibadah, menafkahi keluarganya lillahi ta'ala, letihnya berpahala. Tapi ada orang yang sama letihnya, ya dia dapat hasil, dia dapat gaji, dia dapat uang, dia dapat memberikan makan, minum, nafkah keluarganya, tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah, atau bahkan mungkin dia gugur kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga misalnya, tapi pahala bahwa itu sebuah ibadah dan amal soleh dia lewatkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya hadis ini sangat urgen dan penting dalam setiap aktivitas kita, diletakkan oleh para ulama di hadis di urutan yang pertama. Setiap perbuatan dibedakan oleh niatnya. Bahkan yang awalnya ada bisa bernilai ibadah, atau niat juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang sholat sama-sama 2 rakaat, ada orang sholat 2 rakaat, yang pertama niatnya sholat subuh, sholat fardu, niatnya niat sholat wajib. Tapi ada orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kalau 2 rakaat agak payah, yang 4 rakaat, sama-sama 2 rakaat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang yang dia melakukan sholat 2 rakaat juga, tapi dia ibadah sunnah, sholat sama-sama 2 rakaat, cuman yang satu ya sholat qobliyah misalnya, sholat sunnah fajar, padahal dia sama-sama 2 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membedakan apa? Niatnya. Walaupun gerakannya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama, dari awal dari takbiratul ihram sampai salam sama, tapi yang membedakan bahwa satu sholat subuh, satu sholat sunnah qobliyah fajar, terletak di niatnya. Nah, itu juga menjadi urgensi niat sebagai penentu pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah memberikan contoh dalam hadis ini, contoh konkret, dan ini terjadi di masa Rasulullah. Kata beliau, nah potongan ini yang biasanya kita tidak terlalu menghafalkannya, karena terwakili dengan 2 potongan awal hadis, di mana Rasulullah berikutnya, di potongan berikutnya memberikan contoh. Kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrah salah satu amal ibadah. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan ibadah berupa hijrah ilallahi wa rasulih, dia hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya kepada Allah. Kenapa? Dia meninggalkan Mekah karena tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Di masa itu Bapak Ibu, para sahabat dihalangi dari beribadah, bahkan ibadah wajib, sholat dihalangi. Maka hijrah ke kota Madinah supaya apa? Ilallahi wa rasulih, hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, bisa berkumpul bersama Rasulullah dengan nyaman. Tapi ada orang yang hijrah juga sama-sama dari Mekah, tujuannya juga sama-sama Madinah, tapi kata Rasulullah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih.
Yang pertama kata Rasulullah, hijrah orang pertama ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Hijrah orang yang kedua karena ingin meraih dunia, materi dunia, adalah Bapak Ibu yang ya supaya berubahlah ekonomi, pindah ikut hijrah bersama sahabat yang lain. Bahkan ada di zaman itu laki-laki yang hijrah tujuannya apa? Awimra'atin yankihuha, untuk menikahi seorang perempuan sahabiah yang sudah terlebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Dan dalam sejarah laki-laki ini mendapatkan apa yang dia niatkan, karena tujuannya hijrah untuk menikahi perempuan itu, kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dia dapatkan perempuan itu, tapi dia tidak dapatkan Allah dan Rasul, karena niatnya bukan karena Allah dan bukan karena Rasul. Jadi niat menentukan apa yang kita peroleh, capaian kita ditentukan oleh niat kita.